Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai semantik. Apa itu semantik? Sebelum kami memaparkan materi mengenai semantik, di sini kami akan memaparkan diri nih. Kenalan dulu ya. Perkenalkan dengan saya sendiri Alfian Rosyidan Al-Haq dengan NIM K1221005. Perkenalkan, nama saya Nuha Isab Rasyidah dengan NIM K1221055. Saya Syahla Ayu Yasinta dengan NIM K1221073. Perkenalkan, nama saya Vita Titania Salsabila dengan NIM K1221077. Nah, teman-teman, setelah mengetahui siapa saja anggota dari kelompok 6, tentunya di sini kita akan kembali lagi dengan pertanyaan awal, yaitu apa itu semantik? Pertanyaan itu akan saya jawab. Semantik adalah cabang bidang ilmu linguistik yang meneliti atau mengaji mengenai arti atau makna. Wah, simpel banget ya kelihatannya. Nah, akan tetapi di dalam bidang ilmunya, semantik dibagi menjadi dua bidang ilmuwan, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Nah, dari pernyataan tersebut nih, pasti kan timbul pertanyaan. Nah, pertanyaan adalah, apa itu semantik leksikal dan semantik gramatikal? Semantik leksikal akan dijelaskan oleh Saudari Nuha. Saudari Nuha, dipersilakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang semantik leksikal. Semantik leksikal menyangkut makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Misalnya, leksem kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Makna leksikal bisa juga disebut sebagai makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita, atau makna apa adanya. Bidang yang meneliti semantik leksikal disebut leksikologi. Asas-asas leksikologis harus dilengkapi dengan tuntutan-tuntutan praktis pemakaian kamus. Misalnya, dalam Kamus Indonesia, tidak masuk akal untuk memasukkan semua verba yang berawalan men di bagian huruf M atau verba yang berawalan ber di bagian huruf B. Lebih praktis, bila misalnya berjuang dimasukkan pada kata pokok juang. Makna leksikal lazimnya dimarkai dengan tanda petik tunggal. Semantik leksikal mencakup pokok-pokok antara lain: A. Makna dan referensi, B. Konotasi dan denotasi, C. Analisis ekstensional dan intensional, D. Analisis komponensial, E. Makna dan pemakaiannya, F. Kesinoniman, keantoniman, kehomoniman, dan kehiponiman. Berikut penjelasan dari makna dan referensi yang termasuk cakupan dari semantik leksikal. Makna leksikal lazim dipandang sebagai sifat kata sebagai unsur leksikal. Misal, kata roti memiliki makna tertentu. Tetapi selain makna tersebut, kata roti juga memiliki sifat yang namanya referensi, yaitu kemampuan kata roti untuk mengacu pada makanan tertentu. Yang diacu tersebut dinamakan referen. Dengan demikian, referensi berhubungan erat dengan makna. Akan tetapi, jelas terdapat perbedaan antara makna dan referen. Bahkan, ada perbedaan gramatikal antara kelas-kelas kata menurut sifat referensial maknanya. Referensi membawa dua arti yang agak berbeda. Referensi di atas kata roti tersebut adalah referensi ekstralingual, karena referen itu merupakan sesuatu yang di luar bahasa. Akan tetapi, istilah referensi dapat juga membawa arti perujukan di dalam tuturan, yaitu arti intralingual. Perujukan intralingual bisa disebut sebagai anaforis atau kataforis. Selain makna dan referensi, terdapat juga denotasi dan konotasi. Denotasi adalah referensi pada sesuatu yang ekstralingual menurut makna kata yang bersangkutan. Denotasi juga bisa disebut sebagai sebuah kata yang memiliki makna asli atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Sebaliknya, konotasi adalah arti yang dapat muncul pada penutur akibat penilaian efektif atau emosional berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Contoh, denotasi kata penjara adalah kemampuan kata tersebut untuk bereferensi pada sebuah penjara. Sedangkan konotasi kata penjara adalah negatif untuk hampir semua penutur. Konotasi dan denotasi dapat menjadi sama. Misalnya, dalam perkataan yang dipakai orang untuk mengelulukan orang atau mencaci maki orang.
Yang ketiga, ada analisis ekstensional dan analisis intensional. Para ahli logika dan linguistik membedakan makna ekstensional dan makna intensional. Makna ekstensional adalah makna pragmatis. Menurut makna ekstensional, sebuah kata merujuk pada hal-hal yang ekstralingual, sedangkan secara intensional, kata tersebut terdiri atas sifat-sifat semantis tertentu. Contohnya pada kata perabot. Secara intensional, jumlah unsur semantisnya kecil, sedangkan secara ekstensional adalah besar, karena merujuk pada perabotan yang bermacam-macam, seperti kursi, meja, tempat tidur, dan lain sebagainya. Yang keempat, analisis komponensial. Analisis semantik leksikal terhadap unsur-unsur leksikal dikenal dalam linguistik sebagai analisis komponensial. Identitas fonem adalah identitas pembeda. Asas pembeda dapat ditemukan dalam fonologi. Asas pembeda untuk identitas fonem tersebut ada karena fonem tidak membawa arti, baik gramatikal maupun leksikal. Misalnya, kata anak berhubungan dengan kata seperti bapak, ibu, keluarga, adik, kakak, dan lain sebagainya. Yang kelima, makna dan pemakaian. Dalam ilmu linguistik, memiliki manfaat untuk membedakan antara makna leksikal dan pemakaiannya. Misalnya, pada kata mimbar. Secara harafiah, merujuk pada sebuah mimbar. Sedangkan dalam arti kiasan adalah sebuah kebebasan untuk mengutarakan pendapat di depan umum. Pemakaian ini berdasarkan asosiasi tertentu antara mimbar sebagai sebuah perabot yang dipakai untuk berpidato dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Poin yang selanjutnya adalah sinonim, antonim, homonim, dan hiponim. Poin yang pertama adalah sinonim atau kesinoniman. Nah, di sini sinonim memiliki makna yang kurang lebih sama dalam bentuk kata yang berbeda. Hubungan antar sinonim ini memiliki perbedaan nuansa dan makna yang kurang lebih sama. Contohnya seperti nasib dan takdir, aku dan saya, kamu dan Anda, dan lain sebagainya. Meskipun perbedaan nuansa antar sinonim itu kecil, tetapi hal tersebut dapat dilawankan untuk konteks tertentu. Contohnya pada kata menyenangkan dan memuaskan. Dapat kita jabarkan lagi melalui contoh berikut ini. Apa yang dibuat oleh orang itu terlihat tidak terlalu menyenangkan, akan tetapi pasti memuaskan juga. Poin yang kedua adalah antonim atau keantoniman. Antonim ini memiliki makna yang berkebalikan. Contohnya seperti aku dan kamu, cepat dan lambat, tinggi dan pendek, dan lain sebagainya. Jika pasangan antonim ini bermakna kuantitas tertentu atau khususnya pada ukuran, biasanya dinetralisirkan atau ditiadakan. Contohnya seperti gedung itu setinggi 1000 meter. Jadi di sini konteksnya memakai setinggi bukan sependek. Kemudian yang ketiga adalah homonim atau kehomoniman. Homonim merupakan hubungan antara dua kata atau lebih sedemikian rupa sehingga menghasilkan makna yang berbeda dalam bentuk kata yang sama. Contohnya seperti kata bisa. Bisa di sini bisa diartikan sebagai mampu atau racun. Kemudian yang keempat adalah hiponim atau kehiponiman. Ini memiliki arti bahwa hubungan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Hubungan hiponim ini berlaku tidak timbal balik. Maksudnya adalah arti dari ekstensional dari X merupakan sebagian arti dari ekstensional dari Y. Contohnya seperti kursi merupakan hiponim terhadap perabot. Di sini bisa diartikan bahwa kursi itu merupakan sebagian arti dari perabot. Wah teman-teman, banyak banget ya ilmu baru yang kita dapat dari penjelasan-penjelasan tentang semantik leksikal dan ilmu-ilmu yang ada di dalam semantik leksikal itu sendiri. Nah, padahal kelihatannya semantik itu sepertinya simpel banget, hanya mengkaji tentang arti atau makna. Tapi ternyata di dalamnya banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat tentang semantik dan semantik leksikal. Nah, tapi di sini saya juga akan menjawab pertanyaan di awal, yaitu apa itu semantik gramatikal. Nah, tapi sebelum saya menjawabnya, saya ingin teman-teman menumbuhkan rasa suka dulu nih dengan materi kami. Kenapa? Karena jika ilmu dibarengi dengan rasa suka, pasti teman-teman akan gampang banget untuk memahami dan mencerna ilmu tersebut. Oke, di sini saya akan membaca sebuah pengantar semantik gramatikal nih teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa membacanya di dalam PPT. Tapi untuk memudahkan teman-teman mencari informasi, saya di sini akan melisankan sebuah pengantar semantik gramatikal. Oke, dalam keseluruhan sistematik bahasa, semantik memainkan peranan yang agak berbeda-beda.
menurut tataran sistematisnya. Secara negatif, fonetik tidak berperan secara semantik. Dalam fonologi, fonem-fonem itu jelas tidak membawa arti, namun berperanan sebagai pembeda makna. Unsur pembawa makna yang terkecil yang bersifat gramatikal adalah morfem. Maksudnya, dalam konteks ini, morfem terikat seperti afiks. Namun, seringkali tidaklah mudah memberi deskripsi semantik bagi afiks. Misalnya, apa makna dari sufik s pada verba Inggris persona ketiga tunggal? Nah, akan tetapi tidak dapat disangsikan morfem terikat membawa makna tertentu atau makna gramatikal nih teman-teman. Nah, jika dilihat dari dalam sintaksis, makna dapat dilihat dan dikaji dengan 3 tataran, yaitu fungsi, peran, dan kategori. Nah, selanjutnya Mbak Vita akan menjelaskan mengenai kajian makna menggunakan sintaksis melalui kategori dan peran. Nah, untuk Mbak Vita, saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Alfian telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori semantik gramatikal. Makna kata berdasarkan kategorinya itu seperti makna kata sebagai verba dan sebagai nomina yang bersifat agak umum dan abstrak. Misalnya saja, kata sebagai verba itu memiliki arti bahwa kata tersebut bersifat dinamis atau selalu berubah. Sebaliknya, dengan nomina itu membawa arti bahwa kata tersebut lebih stabil dari kata verba tadi. Di antara kata verba dan nomina tadi terdapat kata adjektiva yang bermakna agak ambigu. Nah, di dalam bahasa itu tidak selalu terdapat kategori yang bersifat gramatikal tadi atau adjektiva. Karena apa yang berkategori adjektiva dalam bahasa lain berkategori sebagai verba statif atau sebagai kata yang tidak mudah dibedakan dari nomina. Nah, yang terpenting itu adalah bahwa semantik berkategorial ini bersifat sangat umum dan sangat abstrak. Selanjutnya adalah peran. Yang jauh lebih jelas makna semantisnya di dalam sintaksis itu adalah peran. Penting disadari bahwa peran benefaktif atau lokaktif itu tidak tergantung pada makna leksikal kata tersebut ditemukan, melainkan pada makna gramatikalnya. Contohnya pada kalimat berikut ini, yang pertama, saya membeli pisang untuk anak saya, yang kedua, saya membelikan anak saya pisang. Konsisten kata yang bercetak tebal pada kalimat di atas membawa makna benefaktif pada kalimat 1 dan kalimat 2, padahal hanya kalimat 2 lah yang bermakna benefaktif gramatikal. Hal tersebut dapat dilihat pada akhiran kan pada kata membelikan. Kemudian contoh yang selanjutnya nomor 3, anak itu duduk di atas kursi, nomor 4, anak itu menduduki kursi. Demikian pula, yang ditebalkan pada kalimat 3 dan kalimat 4 tersebut membawa makna lokaktif. Namun, hanya kalimat 4 saja yang bermakna lokaktif gramatikal. Hal tersebut dapat dilihat pada kata hubung i pada kata menduduki pada kalimat 4. Nah, teman-teman, pastinya teman-teman sudah lebih paham nih tentang semantik gramatikal dan pengkajian makna secara sintaksis yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vita tentang kategori dan peran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi, tataran fungsi tidak bersemantik sama sekali. Tidak ada arti gramatikalnya dalam subjek atau objek yang berguna sebagai fungsi sintaksis. Semata-mata karena fungsi itu sendiri hanya merupakan tempat kosong saja yang diisi secara kategorial menurut bentuknya dan secara peran menurut semantiknya. Nah, bahkan bahasa tertentu, yaitu yang aktif statif tipologinya, sama sekali tidak memiliki tataran fungsi. Karena fungsi-fungsi seluruhnya ditentukan oleh peran-peran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab. Apa itu semantik? Apa itu semantik leksikal dan semantik gramatikal? Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak materi kami dari awal sampai akhir. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.